Assalamualaikum. 11.10 betul? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk yang beragama lain. Bagaimana anak-anak kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Good job, tepuk tangan untuk kelas 11.10. Seperti biasanya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa dulu. Mudah-mudahan awal hingga akhir kita senantiasa mendapat bimbingannya dan mendapatkan ilmu yang berkah dunia wal akhirat. Minta tolong salah satu mewakili atau memimpin untuk berdoa. Silahkan. Di tempat duduk siap, gerak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya Ibu cek gayanya dulu ya. Minta tolong nanti saya panggil namanya dijawab dengan suasana hati kalian saat ini ya. Oke, saya mulai. Abi Fasa, Afina. Oh, lagi capek. Capek kenapa? Semoga nanti setelah pembelajaran lebih semangat ya. Alan. Kok nggak baik-baik saja? Angel. Alhamdulillah. Beatrice. Saya mengantuk, Bu. Oh, mengantuk. Oke, nanti Ibu carikan obatnya ya. Piansa. Mengantuk. Brian. Kemana? Sakit. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Kalista. Dispen. Dennis. Bagaimana hatimu hari ini? Biasa saja. Diandra. Lagi senang, alhamdulillah. Semoga yang senang energinya menular ke yang lagi ngantuk ya. Diva. Sehat. Dina. Ngantuk. Oke. Eka Chandra. Alhamdulillah. Ya. Fatih. Senang kok enggak ceria. Senang Bu, gitu ekspresinya. Senang. Gazian. Senang meskipun tidak baik-baik saja. Waduh, alhamdulillah. Gracia. Bagaimana? Oh, senang sedikit. Oke. Iftita. Apa? Sakit. Intan. Biasa. Gensi. Kalau ada apa? Media. Lelah, letih, lesu, ingin turu, terus piye? Miftahul. Alhamdulillah. Narendra. Bergembira. Alhamdulillah. Noval. Bagaimana suasana hati hari ini, Mas Noval? Sehat. Alhamdulillah, hatinya sehat. Novita. Alhamdulillah. Prita. Cuapek banget. Baru dari mana kok cuapek? Rengginan. Renggina, maaf. Oh, alhamdulillah. Rifki. Alhamdulillah. Nggak ada rohnya toh? Hadiroh biasanya. Riza. Bahagia. Rizki. Alhamdulillah
Senang. Sofia? Alhamdulillah. Umi? Ngantuk, oke. Vanessa? Senang. Zahira? Senang. Supaya yang ngantuk biar sembuh, yang galau biar enggak galau, sekarang kita ice breaking dulu, oke? Oke. Ice breaking kita hari ini dikasih nama ice breaking konsentrasi, ya. Nanti ikuti perintah Bu Pipin ya. Pertama tepuk seperti tepuk pramuka ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Yes, yes. Diulang ya. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Yes, yes. Biar nggak ngantuk kalau semuanya berdiri dulu. Nah, hadap ke kiri dulu. Hadap ke kiri, tangan di sini. Ya, sentuh bau temannya. Nah, enak kan? 1, 2, 3, mepet nggak apa-apa. 4, 5. Oke, turunkan tangannya, hadapnya balik kanan. Ganti pijat teman sebelahnya. Nah, merapat nggak apa-apa, merapat. Pijat temannya gantian. 1, 2, 3, penuh penghayatan, biar temannya capeknya selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Turunkan tangan, hadap ke depan lagi. Tangan di sini, samping kiri, samping kanan, ke atas. Ini Adi, ini apa namanya ini, kling ya, diputer-puter. Nah, ke depan. Ya, udah. Pegang telinga, pegang hidung, pegang rambut. Ada yang salah nggak ya? Nah, tangan sini lagi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Yes, yes. Sudah selesai ngantuknya? Galaunya sudah hilang? Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Untuk selanjutnya, nah, kita nanti sebelum ke memantik kita nanti bahas materi apa cah hari ini? Pengangguran. Kalau materi kemarin tentang apa? Upah. Kira-kira ada nggak kaitannya antara materi upah dengan pengangguran? Kalau orang nganggur dapat upah nggak? Nah, berarti bagaimana? Supaya dapat upah bagaimana? Harus bekerja atau tidak boleh menganggur. Jadi kira-kira bagaimana? Ada nggak keterkaitan atau hubungan antara materi upah dengan pengangguran? Iya, ada kesinambungan dan ada hubungan atau apa? Bagaimana? Saling memberikan manfaat, saling ketergantungan. Ya. Terus selanjutnya, kira-kira apa ya manfaatnya kita mempelajari materi pengangguran? Biar apa? Menghindari pengangguran saat dewasa nanti. Ya, untuk mencegah supaya kita tidak menganggur. Ulang lagi. Siapa tadi namanya? Zaki. Silakan sambil berdiri. Nah, manfaatnya mempelajari materi pengangguran. Kalau menurut saya itu bisa mengurangi pengangguran jika kita menjadi pemimpin suatu saat nanti. Bisa. Terus? Kalau untuk manfaat untuk diri sendiri itu biar kalau sudah dewasa tidak menganggur. Oh ya, itu ya. Bisa. Tepuk tangan untuk Mas Zaki. Ada yang ingin memberikan pendapat lagi?
manfaat mempelajari pengangguran. Oh ya sebentar, Mas Zaki tak kasih reward dulu. Ada hadiah spesial buat you. Ini. Ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan dengan materi manfaatnya materi pengangguran? Dapat mengerti pentingnya pendidikan dalam kehidupan kita agar nantinya kita dapat bekerja dan menghasilkan upah untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, atas alias dengan kata lain apa? Tidak menjadi pengangguran. Ada lagi? Udah. Tepuk tangan untuk siapa? Mbak Angel. Hadiah buat Mbak Angel. Come you please. Ya. Saya simpulkan jawaban dari Mas siapa ya tadi? Mas Zaki dan Mbak Angel. Jadi manfaatnya mempelajari materi ini yang pertama terutama bagi siswa supaya kalian mengetahui yang pertama bagaimana keadaan pengangguran di Indonesia, bahwa di Indonesia ini setiap tahun jumlah pengangguran semakin bertambah, apalagi dengan bertambahnya jumlah lulusan baik lulusan SMK maupun lulusan perguruan tinggi. Yang kedua tidak seimbangnya jumlah lulusan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu bisa supaya kalian lebih dini, lebih awal bisa memberikan antisipasi atau mencegah bagaimana mengatasi pengangguran supaya kalian nanti bisa tidak menjadi pengangguran dengan cara bagaimana? Belajar lebih giat, memilih jenjang pendidikan yang yang dibutuhkan oleh dunia industri. Selain itu supaya kalian mengetahui macam-macam pengangguran yang ada di Indonesia. Gitu ya. Itu tentang manfaat maupun hubungannya materi pengangguran dengan materi sebelumnya. Sekarang selanjutnya kita buat kesepakatan dan saya cek dulu sebelum nanti ke kegiatan inti. Pastikan minta tolong semua bangkunya sudah rapi. Sudah ya. Buku-bukunya yang dipastikan yang ada buku di atas meja cuma itu buku penunjang saja. Ya. Terus nggak jangan pakai topi ya. Jilbabnya, rambutnya sudah rapi semua ya. Nah, kemudian untuk penggunaan HP bagaimana? Kesepakatan hari ini dikumpulkan atau tidak? Tidak. Kalau nggak dikumpulkan, konsekuensinya nanti pas KBM harus digunakan sesuai dengan top fungsinya ya. Nah, tidak boleh untuk mainan yang selain mata pelajaran. Kalau ketahuan nanti ada yang melanggar, konsekuensinya apa? Poin atau surat apa? Disita. Is oke ya. Sekarang Ibu mau ajukan pertanyaan pemantik tetapi dengan berupa quiz virtual. Kira-kira nanti siapa yang mau maju menjawab pertanyaan pemantik? 6 anak angkat tangan yang siap menjawab. Oke, nanti saya akan antri ya. Antri ke dekat laptop ya. Oke. Ya, silakan antri dulu. Mulai dari siapa dulu, namanya siapa? Beatrice, betul? Ya, Beatrice duluan, di sini. Beatrice sama siapa? Rizky, Bu. Kia. Oh, Kia. Beatrice dulu situ. Oke, kita simak bersama-sama. Minta tolong soalnya dibacakan yang keras ya. Para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi. Jawabannya pengangguran siklikal. Giliran berikutnya.
Pekerja yang harus dikurangi pada saat produksi menurun karena berkurangnya permintaan. Pengangguran ini terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia, sekarang bisa menjadi lebih mudah jika dikerjakan dengan teknologi. Disebut pengangguran teknologi. Selanjutnya, ayo. Ini madam atas sini ya. Orang-orang yang menganggur dengan sukarela, mereka sebenarnya bisa mendapatkan kerja, tetapi tidak mau atau sukarela tidak bekerja. Pengangguran voluntari. Alhamdulillah. Selanjutnya, adanya sebuah kesulitan yaitu mempertemukan mencari kerja dengan lowongan bekerja. Pengangguran musim. alhamdulillah masih belum rezeki. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan musim. Ya, tepuk tangan. Untuk yang menjawab kuis dengan benar, silakan maju. Ada reward dari Bu Pipin. 5 orang anak. Tepuk tangan untuk 5 orang udah benar sini. Come here please. Ya. Iya. Iya. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti ya. Kita hari ini menggunakan metode pembelajaran yang namanya role playing ya. Dengan sintaknya yang pertama tentang kegiatan orientasi pada masalah, yang kedua persiapan atau pemanasan, ketiga memilih pemain atau pemeran utama, keempat mendekorasi panggung, ruang kelas atau menyiapkan keperluan yang diperlukan, aksesoris atau apa. Kemudian selanjutnya menunjuk siswa untuk menjadi pengamat atau observer. Nanti observernya jika kelompok 1 yang tampil, kelompok 2 jadi observer. Jika kelompok 2 yang tampil, kelompok 3 jadi observer dan seterusnya ya. Kemudian memainkan peran, kemudian diskusi dan evaluasi, terakhir berbagi pengalaman dan menyimpulkan gitu ya. Baiklah, kita mulai ke kegiatan orientasi dulu pada masalah ya. Kita menyimak video materi tentang pengangguran dulu. Kita simak bersama-sama, nanti baru diberikan tanggapan. Sebelum video materi, tadi kan kalian banyak yang galau, mengantuk. Bagaimana kalau kita tonton video motivasi dulu? Oke? Bupin hampir lupa tadi.
Amir, bangun. Iya, Pak. Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Tepuk tangan untuk video motivasi kita hari ini. Siapa yang bisa menanggapi tentang isi video tadi? Apa isinya? Intinya itu sukses itu harus diperjuangkan, tidak boleh malas. Udah. Saya ulang ya. Sukses harus diperjuangkan. Dan tidak boleh apa? Tidak boleh malas. Ya. Bagaimana untuk kalian? Sudah bertambah motivasinya? Alhamdulillah sudah. Yang galau sudah sembuh? Yang ngantuk? Oke. Kalau gitu sekarang kita lanjut ke video materi ya. Kita simak selanjutnya video materi tentang pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang masalah pengangguran. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Kita akan mempelajari tentang definisi pengangguran, penyebab terjadinya pengangguran, dampak pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan solusi mengatasi pengangguran. Pengangguran merupakan penduduk usia produktif yang tidak dapat bekerja, sedang mencari kerja, atau sedang menunggu dalam proses membangun sebuah bisnis. Intinya, mereka yang belum bisa diterima oleh lapangan pekerjaan atau sedang berproses membangun bisnis atau sedang mencari pekerjaan. Penyebab terjadinya pengangguran. Ada 6 hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Pertama, lapangan kerja yang terbatas. Jumlah lapangan kerja terbatas, sedangkan para pencari kerjanya lebih banyak, sehingga sebagian dari pencari kerja tersebut tidak dapat mendapatkan pekerjaan, maka terjadilah pengangguran. Yang kedua, masalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terkadang membuat tenaga manusia tergeser, sehingga tergantikan oleh teknologi. Perkembangan teknologi membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan, atau terjadi efisiensi dan tenaga manusia digantikan oleh mesin. Misalkan penemuan traktor yang ada pada sektor pertanian membuat tenaga kerja manusia untuk membajak sudah mulai berkurang. Atau contoh lagi, penjaga jalan tol sudah tergantikan dengan adanya mesin tol otomatis. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK merupakan satu kondisi ketika seseorang terpaksa diberhentikan bekerja dari perusahaannya. Penyebabnya karena perusahaan merugi atau penurunan aktivitas produksi, sehingga perusahaan terpaksa tidak mempekerjakan sebagian karyawannya. Akibat PHK, sebagian pekerja harus terpaksa menganggur. Faktor keempat adalah lokasi pekerja. Terkadang pekerja dan tempat kerja berada pada kondisi yang sangat jauh. Misalkan kebutuhan tenaga kerja ada di Kalimantan, sedangkan lokasi pekerjanya ada di Jawa, sehingga mereka yang di Jawa tidak dapat mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja yang tersedia berada di tempat yang berbeda. Lokasi yang berjauhan membuat sebagian orang terpaksa menganggur. Faktor kelima adalah masalah pendidikan yang rendah dan tidak berkualitas. Pendidikan yang tidak berkualitas membuat para pekerja memiliki keterampilan yang buruk, sehingga mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan mereka. Dan faktor keenam adalah ketidakcocokan. Apa yang tidak cocok? Yang tidak cocok adalah kriteria pekerjaan dan pelamarnya. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan skill tertentu, sedangkan para pelamarnya memiliki skill yang sangat berbeda yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Sebenarnya terdapat lapangan pekerjaan, namun para pelamar tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh perusahaan. Jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya pengangguran. Ada 4 jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya pengangguran. Pertama konjunktur, yang kedua friksional, yang ketiga siklus, dan yang keempat struktural. Pengangguran konjunktur merupakan pengangguran yang terjadi akibat penurunan aktivitas ekonomi. Kondisi ini menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah produksinya sehingga terpaksa melakukan PHK atau terpaksa mengurangi jumlah karyawannya. Pengangguran ini biasanya terjadi ketika krisis ekonomi melanda. Sedangkan pengangguran friksional merupakan satu pengangguran yang disebabkan karena ketidaksesuaian antara pencari kerja dengan lokasi tempat kerjanya. Misalkan di Jawa jumlah guru sangat banyak, di luar Jawa kebutuhan guru jumlahnya sangat banyak. Kenapa guru-guru di Jawa menganggur? Karena mereka tidak mau pergi ke Kalimantan. Jadi friksional terjadi karena lapangan pekerjaan berada di satu wilayah, sedangkan pelamarnya berada di wilayah yang berbeda. Pengangguran siklus merupakan pengangguran yang terjadi karena kondisi atau musim tertentu. Misalkan para petani tebu pada saat musim panen mereka bekerja. Mereka yang bekerja di perusahaan penggilingan gula juga bekerja pada saat terjadi musim panen. Namun setelah tutup giling terjadi, mereka mengalami menganggur. Kondisi ini pengangguran musiman juga terjadi pada masyarakat nelayan. Pada saat mereka cuaca buruk, tidak dapat melaut, mereka tidak bekerja. Namun pada saat musim ikan mereka juga bekerja. Intinya merupakan pengangguran yang disebabkan karena musim yang berbeda. Dan yang keempat, pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh pergeseran aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi bergeser sedangkan kualitas sumber daya manusianya tidak melakukan penyesuaian diri. Pergeseran ini membuat sebagian orang tidak dapat mencari pekerjaan karena keterampilan mereka sudah berbeda dengan kebutuhan industri. Misalkan mereka yang bekerja di sektor pertanian karena adanya perkembangan teknologi, perubahan struktur pertanian tidak dapat mengikuti kondisinya sehingga mereka terpaksa tidak dapat bekerja di sektor pertanian karena tidak layak lagi bekerja di sektor pertanian. Jenis pengangguran menurut lamanya bekerja. Ada yang namanya pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah menganggur. Pengangguran terbuka merupakan orang yang benar-benar tidak dapat mendapatkan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan pengangguran terselubung merupakan seseorang yang bekerja namun memiliki produktivitas yang rendah, atau dengan kata lain sebenarnya pekerjaan itu dapat dikerjakan oleh satu orang namun terpaksa dikerjakan oleh 2 orang sehingga terjadi tidak efisien. Setengah menganggur merupakan kondisi seseorang yang telah memiliki pekerjaan namun jumlah jam kerjanya sangat sedikit. Misalkan mereka yang bekerja paruh waktu, hari ini bekerja besok tidak, atau hari ini bekerja hanya setengah hari kemudian mereka libur. Artinya mereka bekerja namun jumlah jam pekerjaannya kurang dari 8 jam sehari atau kurang dari 35 jam per minggu. Akibat terjadinya pengangguran, ada beberapa hal yang terjadi ketika pengangguran di suatu negara sangat tinggi. Pertama, masalah sosial dan kriminalitas. Mereka yang menganggur tetap membutuhkan makan, membutuhkan penghasilan. Karena mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan, terkadang mereka harus terpaksa melakukan tindakan kriminal. Jadi pengangguran dapat menyebabkan masalah sosial dan kriminalitas. Pengangguran juga dapat menjadi beban negara. Kita tahu ketika masyarakatnya menganggur, negara terpaksa harus menanggung beban sosialnya. Negara mengeluarkan berbagai program agar mereka yang menganggur segera bisa mendapatkan pekerjaan. Pengangguran juga dapat mengurangi nilai pendapatan per kapita sebuah negara. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata rakyatnya. Jika sebagian besar rakyatnya menganggur, maka pendapatan rata-rata rakyatnya rendah. Pengangguran juga dapat menyebabkan masalah kesehatan dan psikologis. Mereka yang menganggur akan cenderung terkena tekanan, stres, depresi, dan lain sebagainya, sehingga juga berujung pada aspek kesehatan dan psikologis. Dampak yang terakhir adalah rendahnya produktivitas. Mereka yang menganggur tidak dapat beraktivitas, tidak dapat menghasilkan apapun yang bernilai ekonomi, sehingga produktivitas negara menjadi rendah. Lantas, bagaimana solusi mengatasi pengangguran?
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan pendidikan yang berkualitas, maka diharapkan mereka memiliki keterampilan yang baik, kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga dapat mencari pekerjaan, menjadi tenaga kerja yang terampil atau menciptakan lapangan kerja. Solusi yang berikutnya adalah meningkatkan investasi. Investasi dapat membuka lapangan usaha. Tingginya nilai investasi membuat banyak usaha-usaha baru tumbuh. Tumbuhnya usaha-usaha baru tersebut sebenarnya mampu menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat mengurangi nilai pengangguran yang terjadi di suatu wilayah. Jadi pemerintah selalu berupaya untuk mendorong lahirnya investasi untuk mengatasi masalah pengangguran. Yang ketiga adalah mendorong tumbuhnya wirausaha. Kita tahu kewirausahaan menjadi satu hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Kewirausahaan dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat, sehingga mereka tidak selalu bergantung untuk mencari pekerjaan, namun mereka juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Solusi keempat adalah menciptakan balai latihan kerja atau mendorong pelatihan dan peningkatan keterampilan. Diharapkan mereka mampu memiliki skill dan keterampilan yang bagus dengan mengikuti berbagai program pelatihan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, mereka tidak lagi berpikir hanya sekedar mencari pekerjaan, namun dengan keterampilannya dapat menciptakan sebuah pekerjaan. Demikian pemaparan materi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Gimana, Cak? Lebih mudah memahami lah. Untuk selanjutnya, Bu Ipin mau ajukan pertanyaan untuk mengecek pemahaman kalian dari nonton video tadi. Pertanyaan pertama, mengapa tingkat pengangguran yang tinggi dapat menurunkan pendapatan negara? Iya. Nanti pertanyaan yang kedua, silahkan ganti sama kalian yang membuat soal ya. Karena pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian masyarakat menurun dan juga pendapatan masyarakat menurun. Sehingga pajak yang harus dibayarkan pastinya juga akan menurun. Sudah. Tepuk tangan. Rifki. Ributnya nanti bentar lagi ya. Pertanyaan kedua, siapa yang mengajukan pertanyaan? Baik, perkenalkan nama saya Diandra Naftalira Ekaristi. Di sini saya ingin menanyakan, apa saja dampak pengangguran terhadap tingkat pendapatan nasional? Apa saja dampak pengangguran terhadap tingkat pendapatan nasional? Siapa yang menjawab? Tepuk tangan untuk Mbak Rara. Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Sasa. Sebentar, tak kasih reward dulu. Mbak Rara, siapa tadi yang menjawab? 3 orang ya. Sini. Mbak Rara, Mas Riki sama Ya. Ya. Sekarang yang lagi booming, ada berita apa yang sedang terjadi di dunia sekarang? Ya, good apa? Perang apa? Perang Israel vs Palestina. Nah, adanya perang tersebut
Kira-kira apa korelasinya atau hubungannya atau dampaknya terhadap atau ada nggak materinya terhadap masalah pengangguran, khususnya pengangguran yang ada di negara Palestina? Siapa yang mencoba menjawab? Angkat tangan. Oke. Berdiri ya. Gini ya. Kalau dari saya, hubungan perang sama pengangguran di Palestina itu kan, kalau perang kan itu biasanya saling adu tembak atau kirim bom gitu kan. Nah, Ya, adu bom. ya. Terus Itu biasanya kan perang asal-asalan gitu. Nah, salah satu dampaknya itu bisa ke tempat pusat perekonomian apa gimana gitu. ya. Kayak pasar, Ya betul. fasilitas untuk masyarakat gitu. Ya. Nah, akhirnya masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan perekonomian. Betul. Akhirnya banyak pengangguran. Itu dari saya. Udah gitu toh? Sudah. Ya. Bisa dipahami penjelasan jawaban dari siapa? Dari Jaki? Ya. Adanya pemboman di beberapa pusat perekonomian seperti pasar, infrastruktur, pabrik atau apa saja menyebabkan apa? Rusaknya pusat-pusat kegiatan perekonomian. Otomatis apa? Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi apa? Macet atau tidak berkembang. Dan dengan macetnya kegiatan perekonomian, otomatis bagaimana? Akan meningkatkan jumlah pengangguran. Tepuk tangan untuk Mas apa? Mas Yaki. Ya. Ribetnya belum, bentar ini ribetnya untuk Mas Yaki. Kami you please. Ya. Sekarang kita pertanyaannya sudah 2 tadi ya. Saya 2 pertanyaan ya. 3 sama Mas Zaki ya. Oke. Berarti kita ke selanjutnya. Ya. Tadi sudah saya sampaikan sintaksnya ya, sintaksnya role playing. Yang pertama yaitu persiapan pemanasan, menentukan kelompok diskusi. Ya. Untuk kelompoknya kita sepakati seperti kemarin ya. Yang suka audio, kelompok yang suka audio gitu ya. Terus tugasnya nanti untuk kelompok 1 itu memainkan drama atau sosiodrama tentang pengangguran musiman, buruh tani yang sedang menganggur karena belum tiba musim panen. Kemudian solusi apa yang harus dilakukan oleh buruh tani tersebut. Tugas untuk kelompok 2 itu tentang pengangguran friksional, siswa SMK yang baru saja lulus sekolah dan tidak melanjutkan ke perkuliahan sedang menunggu lowongan pekerjaan dari BKK. Tema yang ketiga untuk kelompok 3 yaitu tentang pengangguran struktural. Seorang pelamar kerja akan melakukan interview ke sebuah perusahaan dan dalam perusahaan tersebut terdapat kualifikasi yakni harus lulusan S1 ya. Otomatis dan menggunakan apa? Keterampilan menggunakan MS Word dan Excel. Ya, otomatis dan lulusan SMK tidak diterima. Bagaimana solusinya? Kemudian tugas untuk kelompok 4 itu temanya pengangguran konjungtur, yaitu dampak COVID itu terjadi apa? PHK besar-besaran. Nah, kalian sebagai salah satu yang kena PHK, terus solusinya bagaimana? Itu ya. Tugas terakhir untuk kelompok 5, pengangguran teknologi, yaitu seorang security di mall dipecat karena di mall sekarang menggunakan teknologi untuk memberikan karcis kepada parkir. Bisa dipahami untuk tugasnya? Sekarang membentuk kelompok, kemudian langsung duduk berkelompok, langsung membuat apa? Iya, dialognya. Waktunya berapa menit ya kira-kira?
Nanti untuk dialognya, untuk permainan dramanya maksimal 7 menit saja ya per kelompok. Terus tadi saya sampaikan observernya jika kelompok 1 yang tampil, observernya kelompok 2 dan seterusnya. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Belum. Oke, sekarang silahkan membentuk kelompok. Ayo agak cepat. Kelompok 2 mana? Ya, minta tolong nanti dinilai ya untuk nomor 1 ya. Nilai tertingginya 3, ini ekspresinya nanti berapa? Ini kelompok 1, ini ya. Ya, nanti dijumlahkan ke sini. Ya. Ekspresinya bagiannya penghayatan, gerak, intonasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Noval Putra Setiawan. Saya Fatih Bintang Agahiwana. Saya Rizal Wahyu Septrian. Saya Bianca Cicilia. Saya Umi Safinatu Sufia. Kami di sini mau mempraktekkan drama tentang Tunggu Musim. Selamat menyaksikan drama dari kami. Musim panen sudah tiba nih, dan kebutuhan semakin besar. Apa ya Bu yang kita bisa lakukan? Kita harus mencari cara, Pak. Anak-anak juga butuh makan. Bukakan listrik dan SPP anak kita juga belum dibayar, Pak. Tapi di luar sana dengan pekerjaan dan lowongan, bagaimana kalau kita membuka mencari pekerjaan di luar pertanian, Bu? Mungkin kita bisa menawarkan bantuan membersihkan lahan atau membantu tetangga, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Siti, Pak Joko. Silakan masuk. Silakan duduk. Ini sama Bu.
musim panen kan tiba, jadi ini kami lagi bingung mencari pekerjaan. Apa kamu ada lowongan pekerjaan di pasarku? Merasa belum ada Pak Joko, kenapa tidak mencoba menawarkan jasa bantuan mengajarkan? Mungkin ada yang sudah mencoba. Tolong yang lain silent please. Baiklah kalau begitu, saya pamit dulu. Oke. Oke. Hati-hati ya Pak Bud. Terima kasih Pak Budi. Kesimpulannya diwaca wis tak kirim lho ya. Iki lho. Sing dhuwur to? Heeh. Kesimpulan dari drama ini adalah ini toh. Iki mek bocoran enggak usah penjelasan itu mek 1 2 3 4 5 mek pekerja sementara pelatihan. Oh. 1 pekerjaan sementara. Ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan yaitu yang pertama. Ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan. 1 pekerjaan sementara. 2 pelatihan keterampilan. 3 menjadi magang. 4 budidaya kecil-kecilan. 5 menjalankan usaha kecil. 6 edukasi atau pelatihan mandiri. 7 menabung dan berencana keuangan. Oke, sekian drama dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan menampilkan drama dengan tema pengangguran friksional. Selamat menyaksikan. Pada Jumat sore yang cerah, Kia dan Alan sedang asyik berbincang-bincang di kafe mengingat bahwa mereka telah lulus dari SMK 3 bulan yang lalu. Mereka sengaja merencanakan pertemuan di kafe ini untuk sharing terkait pekerjaan. Karena ternyata setelah lulus SMK, mereka belum mendapatkan pekerjaan. Tanpa mereka sadari, perbincangan mereka didengar oleh seorang owner pabrik tekstil, sehingga membuat owner pabrik tekstil tersebut tertarik untuk bergabung dalam percakapan mereka. Kerasa kita sudah lulus SMK. Ini aku barusan mencari pekerjaan, langsung ke sini. Iya nih Alan, kamu udah dapat pekerjaan apa belum? Belum. Bagaimana ya dari badan ketenaga kerjaan juga belum ada informasi. Iya nih, aku juga belum memenuhi kualifikasi pekerjaan yang aku impikan. BTW itu siapa orang 2 datang ke sini? Ada apa ini? Saya dengar kalian baru lulus SMK dan mencari pekerjaan. Saya Pak, kami lagi cari ini
Apa Bapak punya informasi lowongan pekerjaan? Kebetulan di pabrik tekstil saya membutuhkan tenaga kerja. Apa di sini ada yang pernah bersekolah jurusan tata busana? Saya Pak, saya lulusan tata busana SMK Nusantara Tunggal Nusa Tunggal tahun 2023. Baik, bagus. SMK Nusa Tunggal terkenal akan tata busana. Kami akan menerimamu. Kamu Kalau saya nanti akan membuka usaha dengan teman saya, Pak. Tapi modalnya dari mana? Modalnya adalah gabungan dari saya dan teman saya. Baiklah kalau begitu. Untuk saya bagaimana, Pak? Untuk saya bagaimana ya Pak? Oh, ini brosur untuk kamu. Besok silakan datang di pabrik saya dan bisa mulai bekerja. Baik Pak, terima kasih. Berarti nanti kamu akan kerja di pabrik tekstil itu ya, Alan? Iya. Iya. BTW ini udah jam 1, yuk. Kita tadi nongkrongnya udah kelamaan, yuk kita pulang. Pergi kamu ya. Kita. Kamu situ. Keesokan harinya, Regina dan Kia bertemu kembali di rumah makan pada siang hari untuk membicarakan terkait usaha mereka berdua. Mereka merencanakan modal dan kelanjutan usaha mereka. Nah, Kia, gimana? Apa kita jadi open pre-order ayam geprek? Ide bagus banget, aku juga ingin banget jualan ayam geprek. Tapi kita mulainya dari mana, Regina? Mending kita bikin produknya dulu buat foto promosi, kemudian open pre-order menyesuaikan model kita. Wah, boleh juga itu. Ya udah, kita mending belanja dan masak kecil-kecilan dulu hari ini. Oke, siap. 2 hari kemudian, Regina dan Kia mencoba membuat produk ayam geprek mereka untuk selanjutnya diperjualbelikan. Mereka sekarang berada di rumah Kia untuk memasak. Kemudian, mereka mengenalkan usaha ayam geprek di sosial media serta membuat pre-order dan mulai memproduksi ayam geprek. Nah, akhirnya jadi juga. Kia, buruan kamu foto. Oke. Gimana Regina, ini cantik nggak untuk diposting? Bagus itu, kita posting ya. Iya. Gimana? Udah ada yang pesan belum? Di aku udah ada 5 nih. Alhamdulillah, aku juga dapat 5 ini yang beli. Kalau gitu, kita tutup pre-ordernya ya. Baiklah, semoga ini adalah awal kunci kesuksesan dari usaha kita. Amin. Nah, itu tadi adalah drama dari kelompok 2, yaitu tentang pengangguran friksional. Jadi, kesimpulannya adalah pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang bersifat sementara, seperti dalam kelompok tadi. Kelompok kami tadi, seorang SMK yang menunggu kelulusannya, yaitu dengan bekerja membuka usaha ayam geprek. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama yang berjudul Pengangguran Struktural. Saya Vanessa berperan sebagai Ayu, Kirena sebagai moderator, Farah sebagai Hana, Zahira sebagai Dinda, Mariski sebagai resepsionis, Salsa sebagai Sri, dan Beatrice sebagai Bu Putri. Selamat menonton. Kupikir kehidupanku setelah resign dari kantor jalanan itu
Tapi ternyata tidak. Sudah 2 bulan terhitung semenjak aku berhenti bekerja dari perusahaan itu. Artinya, sudah 2 bulan juga aku menganggur tidak punya penghasilan. Orang tuaku juga memaksaku untuk terus-menerus mencari pekerjaan baru. Lalu, di suatu malam, di saat ia sedang membuka web loker untuk kembali mencari informasi lowongan kerja, ada sebuah web yang menarik perhatian. Wah, ini sepertinya loker sesuai dengan diriku. Oke, mari kita coba dan semoga hasilnya memuaskan. Hana pun mulai membaca web tersebut dan mulai menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Keesokan paginya, Hana menghampiri ibunya yang sedang sarapan. Bu, Ya. Hana ada kabar baik. Kemarin Hana baca-baca di web lowongan kerja, lalu ketemu loker yang sesuai dengan sama Hana. Ya sudah, kalau itu keputusanmu, cepat lamarlah pekerjaan itu. Ya Bu, terima kasih. Siang hari. Mungkin aku seharusnya menelpon pihak perusahaan maju mundur untuk memastikan tentang loker ini. Halo, apa benar ini dengan perusahaan maju mundur? Halo, apa benar ini dengan perusahaan maju mundur? Iya benar Bu, ada yang bisa kami bantu? Saya mau bertanya, apa benar perusahaan maju mundur sedang membuka lowongan pekerjaan untuk divisi pemasaran? Iya benar, tapi kuotanya terbatas. Kalau Anda serius mencari pekerjaan, langsung saja datang ke kantor. Kira-kira saya bisa ke sana kapan ya? Anda bisa datang di jam operasional kantor mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan. Baiklah, besok pagi jam 8 saya akan ke sana. Baiklah. Keesokannya, Hana bangun pagi dan segera bersiap-siap untuk pergi ke perusahaan maju mundur. Setelah siap, Hana berpamitan ke ibunya. Bu, Hana ngelamar kerja dulu ya, doakan hasilnya yang terbaik. Iya anakku, berkas-berkasnya sudah lengkap semua. Apa ada yang ketinggalan? Sudah lengkap Bu. Hana pergi dengan bersemangat. Sesampainya di lobi, Permisi, saya kemarin bikin janji untuk membawa berkas-berkas yang diperlukan. oh yang mau melamar pekerjaan kemarin ya? Iya. Baik, berkasnya akan kami cek terlebih dahulu ya. Ibu bisa menunggu di ruang tunggu. Satu jam kemudian. Ya kali saya. Mari Bu ikut saya ke ruang wawancara. Wawancara dimulai. Silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Hana Permatasari, lahir di Malang 15 Maret 1998. Saya tinggal di perumahan Bumi Kenari Bersinar. Mengapa Anda ingin melamar di perusahaan saya di divisi pemasaran? Karena perusahaan ini lumayan terkenal sehingga saya ingin mencari pengalaman lewat divisi pemasaran. Ditambah saya pernah bekerja di bidang ini sebelumnya. Hanya pengalaman saja, bukannya untuk pengalaman Anda sudah mendapatkannya lewat pekerjaan Anda sebelumnya. Ya, ditambah setelah resign saya tidak punya penghasilan. Pendidikan terakhir Anda. Pendidikan terakhir saya SMA. Untuk loker yang kami buka di divisi pemasaran minimal S1. Apa sebelumnya Anda tidak membaca informasi tersebut? S1, saya kemarin tidak membacanya di web. Hana menutupi dirinya karena kemarin tidak membaca web dengan sangat serius. Baiklah, kita cukupkan dulu wawancaranya. Silakan tunggu di ruang tunggu untuk menunggu hasilnya. Baik.
Apapun hasilnya, jangan putus asa, masih banyak kesempatan lain terbuka dan patut untuk dicoba. Ya, terima kasih banyak. Setelah keluar dari kantor, Hana memberanikan diri untuk membuka amplop coklat yang berisi kertas bertuliskan masa depannya diterima atau tidak. Astaga, aku ditolak lagi. Kenapa sih lulusan SMA susah sekali keterima kerja? Tahu gitu, aku tetap kerja di perusahaan lama aja yang menerima lulusan SMA. Akhirnya, Hana menelepon salah seorang temannya. Bro, apa kabar? Kabar baik. Kenapa dah sedih amat itu suara? Biasa, habis ditolak kerja lagi. Divisi yang aku lamar minimal S1. Kamu tahu sendiri kan, aku cuma lulusan SMA. Waduh, coba deh cari-cari info loker di Facebook. Biasa kalau info loker Facebook gak mandang lulusan harus sarjana. Makasih sarannya ya, bro. Iya, sama-sama. Tetap semangat ya. Yakin dah bakal dapat kerjaan habis ini. Amin dah. Hana segera menutup teleponnya dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut dengan ibunya. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita coba besok lagi ya. Iya Bu, tadi Hana menelpon Ayu, katanya nyari loker di Facebook lebih gampang buat Hana, soalnya loker-loker begitu jarang mandang lulusan. Wah ya sudah, kamu coba aja tuh saran Ayu. Iya Bu, ini aku mau cari dulu, jangan bosan-bosan doain Hana ya Bu, supaya cepat dapat kerja ya. Walah, ibu ini nggak pernah bosan buat doain Hana. Mengikuti saran temannya, Hana langsung membuka beranda Facebook. Setelah kurang lebih 1 jam mencari info lowongan kerja, akhirnya Hana menemukan loker karyawan yang di sebuah rumah makan di kotanya. Buru-buru ia menyimpan nomor yang tertera dihubungi. Halo, ini dengan pemilik rumah makan enak laris. Iya benar, mau melamar kerja. Benar Ibu, apa saja yang harus saya siapkan? Besok Anda datang ke depot saya membawa fotokopi KK dan KTP ya. Hanya itu saja. Untuk lokasinya di mana ya? Iya, hanya itu saja. Untuk lokasi nanti saya share log lewat WhatsApp. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Telepon terputus. Hana langsung mencari-cari fotokopi KK dan KTP yang diperlukan. Dirinya tidak jadi sedih. Habis ditolak langsung dapat panggilan kerja baru. Besoknya, Hana langsung pergi ke rumah makan enak laris mengikuti Sherlock yang telah dikirim Ibu Putri. Sesampainya di sana, Hana disambut dengan baik oleh Ibu Putri. Mari, silakan masuk. Iya, terima kasih. Perkenalkan saya Putri yang punya depot. Anda namanya siapa ya? Saya Hana Permatasari Bu, kelahiran tahun 1998. Saya tinggal di perumahan Bunga Bumi Bersinar. Bisa dilihatkan fotokopi KK dan KTP-nya? Hana pun langsung mengeluarkan berkas yang dimaksud. Anda sudah menikah atau masih lajang? Saya nanya begini untuk memastikan saja karena yang saya prioritaskan yang belum menikah supaya lebih bisa fokus bekerja. Saya masih lajang, Bu. Kamu diterima kerja di sini, untuk penempatannya kamu di bagian kasir. Kerjanya mulai hari Senin sampai Sabtu, hari Minggu libur. Beneran, Bu? Iya, Anda bisa mulai bekerja besok. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu.
Iya, sama-sama. Akhirnya Hana mendapatkan kerja yang membuatnya resmi terbebas dari status pengangguran. Hal ini pastinya tidak lepas dari usaha Hana untuk melamar kerja sana sini dan doa ibu yang tak pernah terputus. Kesimpulannya yaitu meskipun gagal janganlah putus asa. Janganlah putus asa terlebih dahulu, teruslah mencoba sampai membuahkan hasil yang terbaik. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil jika kita terus berusaha. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan drama berjudul Pengangguran Konjungtur dengan pemeran Vina sebagai sahabat saya, Diva dan Den sebagai adik saya, Prita sebagai teman kerja saya, Huda sebagai bos saya, dan Sofi sebagai moderator, dan saya sendiri sebagai seseorang yang terkena PHK. Silahkan menikmati drama kami. Zaki dan Vina sedang duduk di sebuah kafe. Mereka tampak murung. Aku tidak percaya aku bentar. Aku tidak percaya aku di PHK. Aku juga tidak percaya, cuma gara-gara wabah COVID ini banyak yang di PHK, termasuk kita. Tidak kaget sih, lihat berita kemarin wabahnya memang mudah menyebar, makanya kita di PHK. Tenang Zak, kita pasti bisa melalui ini. Zaki, Diva, dan Denis sudah duduk di ruang tamu. Mereka tampak khawatir. Kak, kok nggak kerja? Maaf ya, karena COVID ini kakak juga ikut di PHK. Kalau kantor kakak kenapa? Ya, kalau kata bos sih perusahaan sedang mengalami kesulitan melengkapi karyawan sesuai prokes yang berlaku akibat pandemi ini. Jadi mereka harus mengurangi jumlah karyawan untuk menekan biayanya. Aku turut prihatin ya kak, semoga cepat dapat pekerjaan lagi. Amin. Ya kak, biar bisa beli ayam goreng. Iya. Zaki dalam hati berkata, Aku tidak boleh menyerah. Jika aku menyerah sekarang, uang hasil rantau ayah bundaku tidak akan cukup. Huda sedang berbicara dengan Prita, karyawan barunya. Prita, kamu sudah tahu belum tentang situasi perusahaan kita? Belum Pak. Perusahaan kita sedang mengalami kesulitan dalam pandemi ini. Jadi kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Kita harus banyak promosi yang berpusat pada media maya. Oh begitu Pak. Kamu harus bekerja dengan baik, Prita. Kamu harus membuktikan bahwa kamu layak untuk menjadi karyawan tetap di sini. Baik Pak, saya akan berusaha yang terbaik. Zaki sedang duduk di ruang tamu sambil lihat HP. Tiba-tiba dia melihat iklan lowongan kerja. Nah ini, mungkin ini kesempatanku. Aku akan bisa editing. Zaki kemudian melamar pekerjaan tersebut. Setelah beberapa hari, dia diterima kerja. Huda sedang berbicara dengan Zaki. Selamat Zaki, kamu diterima kerja di sini.
Ya Pak, saya akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih Pak. Seperti di persyaratan awal, kamu harus bisa mengedit brosur supaya menarik melalui medsos. Dan saya harap kamu bisa bekerja dengan baik di sini. Baik Pak, saya akan berusaha yang sebaik mungkin. Zaki kemudian mulai bekerja di perusahaan juga. Dia bekerja dengan giat dan tekun. Oke, semangat. Zaki dan Diva sudah duduk di ruang tamu. Mereka tampak bahagia. Aku senang kamu sudah mendapatkan pekerjaan baru. Iya Pak, aku akan berusaha sebaik mungkin. Kamu harus tetap semangat, Kak. Jangan pernah menyerah. Siap. Zaki sedang bekerja bersama Prita. Mereka tampak akrab. Aku ingin makasih padamu loh. Sudah membantu aku kasih semangat buat bekerja sebagai senior gitu. Lanjut. Terima kasih untuk apa? Aku hanya membantu. Itu tidak ada apa-apanya. Aku hanya ingin membantu. Ya, makasih loh. Zaki dan Prita kemudian melanjutkan pekerjaan mereka. Zaki akhirnya bisa melewati masa-masa sulit dan dapat mendapatkan pekerjaan berkat semangat dan doa dari Denis dan Diva. Solusi untuk pekerja yang di PHK adalah 1. Tetap semangat dan tidak menyerah. 2. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi. 3. Memanfaatkan program pemerintah untuk membantu mencari kerja. 4. Bersikap positif dan terbuka terhadap peluang baru. Loh, Afina juga kerja di sini toh? Soalnya aku juga pandai dalam pemasaran online. Oh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adegan kita. Iya, security. Udah siap semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan sebuah drama yang berjudulkan Pengangguran Teknologi. Untuk tokoh-tokohnya, pertama security diperankan oleh Farhan. Selanjutnya ada istri security diperankan oleh saya sendiri. Dan CEO mall diperankan oleh Angela Sekar. Selanjutnya digital marketing itu akan diperankan oleh Kenzi. Dan pengunjung mall akan diperankan oleh Narendra dan Diandra. Baik, selamat menikmati drama dari kami. Drama ini menceritakan tentang seorang security di sebuah mall yang terkena dampak akibat adanya perkembangan teknologi dan penerapan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia. Penerapan inovasi yang dapat menggantikan peran manusia ini membuatnya terpaksa harus berhenti dari pekerjaan utamanya dan menjadikan pengangguran sebagai tantangan yang harus dihadapi untuk sementara waktu. Mall sebesar dan seramai ini masih memakai tenaga manusia, padahal kan sekarang zamannya teknologi modern dan juga bisa menunjang pengunjung mall juga. Ya mungkin mereka punya alasan tersendiri kenapa nggak pakai teknologi modern. Betul juga ya. Ya udahlah, yuk. Setelah selesai berkegiatan, di mall tersebut mereka berdua berencana segera pulang. Tetapi setelah mereka sampai di parkiran dan ingin memberikan karcis kepada security tadi, ternyata mereka sedang makan siang dan yang mengakibatkan ia harus menunggu agar bisa keluar dari parkiran mall tersebut.
Setelah sampai di rumah, salah satu dari mereka membuka akun media sosial mall tersebut dan ternyata sedang ada Q&A mengenai fasilitas kurang nyaman apa yang ada di mall tersebut. Merasa ada kesempatan, mereka segera mengisi Q&A tersebut. Dari hasil Q&A tersebut, ternyata masih banyak fasilitas yang kurang nyaman bagi penggunanya. Melihat hal ini, digital marketing segera membicarakan kepada CEO mall. Bisa, silahkan masuk. Silahkan duduk. Jadi begini, dari hasil Q&A yang kita lakukan kemarin, banyak sekali respons dari pengunjung mal yang mengatakan bahwa kita adalah mal terbesar dan teramai di kota ini. Akan tetapi, penggunaan teknologi modern yang kita gunakan masih sangat terbatas. Banyak yang mengatakan bahwa penggunaan tenaga manusia untuk security di parkiran itu terkadang kurang memudahkan pengunjung mal, sehingga mereka memberikan saran untuk mengganti security dengan teknologi modern. Sebenarnya saya sudah mendapatkan tawaran untuk mengganti pekerja kita menggunakan mesin teknologi yang lebih modern dan berinovasi. Namun saya juga memikirkan dampak yang terjadi, karena dengan begitu akan mengurangi para pekerja kita. Salah satunya yaitu Pak Security kita, yaitu Pak Anang. Nah, karena saya memikirkan dampak buruk tersebut, saya masih mempertimbangkan kembali apakah kita dapat menggunakan teknologi modern tersebut. Iya, memang betul. Dengan penerapan inovasi tersebut, pasti ada salah satu pihak yang akan terkena dampaknya. Tetapi Pak Anang itu kan sebelum bekerja menjadi security di mall, dia bekerja di perkebunan. Maka dari itu dia memiliki potensi yang besar untuk mengelola perkebunan. Bagaimana kalau Ibu memberikan dukungan dan sedikit uang pemutusan kerja untuk Pak Anang untuk mengembangkan potensi yang ia miliki, dan sebentar lagi kan ada pelatihan tenaga kerja lagi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang perkebunan, maka hal ini cocok untuk membantu Pak Anang dalam mengembangkan potensinya. Baik, ide yang sangat bagus. Kedepannya akan saya pertimbangkan lebih lanjut ya. Silahkan kamu kembali lagi melanjutkan pekerjaanmu. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Setelah beberapa kali mempertimbangkan penggunaan teknologi modern di mall tersebut, akhirnya CEO tersebut sepakat untuk menggantikan Pak Anang dengan teknologi modern yang ada. Pak Anam, nanti setelah bekerja silahkan ke ruangan saya ya. Baik Bu. Saya tunggu. Siap. Setelah jam kerja selesai, Baik, silahkan duduk Pak Anang. Mohon maaf ya Pak Anang, saya telah mengganggu waktu bekerjanya Pak Anang. Iya, nggak apa-apa. Dan menyita sedikit waktunya Pak Anang juga. Jadi di sini saya mendapatkan laporan dari Pak Digital Marketing kita bahwa kemarin itu kan kami membuka Q&A dan ternyata banyak pengunjung yang kurang nyaman terhadap fasilitas kita, terutama di bagian parkir. Mereka menganggap bahwa sekarang ini sudah modern, tetapi mengapa kita masih menggunakan Pak Anang sebagai security. Nah, maka dari itu kita ingin mengganti posisi Pak Anang dengan mesin modern sebagai alat tiket karcis masuk untuk pengunjung mall. Tapi bagaimana Bu, saya untuk menghidupi keluarga saya? Saya tahu sebelum Pak Anang menjadi security di mall ini, Pak Anang pernah bekerja di perkebunan kan? Tapi itu dulu Bu, untuk kedepannya saya akan menganggur. Ini bagaimana? Nah, saya tahu Pak Anang. Memang saya juga sebelumnya sudah mempertimbangkan itu. Tetapi dengan berat hati saya harus mengatakan ini. Saya punya solusi yang bagus untuk Pak Anang ke depannya. Jadi setelah ini saya terpaksa memberhentikan Pak Anang. Namun saya akan memberikan Pak Anang uang sebagai bentuk pesangon untuk Pak Anang selama bekerja di sini, dan silahkan uang tersebut digunakan sementara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya Pak Anang. Lalu kedepannya Pak Anang bisa mengikuti pelatihan yang akan segera diadakan pemerintah terkait tentang pengelolaan perkebunan, dan Pak Anang kedepannya bisa bekerja di perkebunan. Begitu Pak Anang. Baik, nanti saya bicarakan dulu sama istri saya.
Baik, terima kasih ya Pak Anang dan mohon maaf atas kebijakan dari kami. Semoga tetap semangat dalam melanjutkan kehidupannya dan menghidupi anggota keluarganya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Pak Anang yang marah dan kurang menerima hal yang dibicarakan atasannya, segera pergi meninggalkan ruangan tersebut tanpa mengucap sedikit pun kata. CEO yang tetap kekeh pada pendiriannya menyimpulkan bahwa Pak Anang setuju dengan pendapatnya. Sesampainya di rumah, Istriku, maaf, aku telah digantikan dengan pekerjaan lebih baik lagi. Aku sudah dikeluarkan dari kerjaan mal di sana. Kenapa ini bisa terjadi? Saya juga tidak tahu. Itu semua sudah kebijakan dari Bu Bos. Bagaimana mungkin mereka menggantikan kamu secepat itu dengan teknologi? Seberapa pengaruh teknologi itu pada diri kamu? Karena mereka pikir dengan teknologi yang lebih efisien, membuat para pengunjung lebih nyaman. Dan kamu tidak berbuat apa-apa? Apa gunanya pengalaman dan dedikasimu selama ini? Saya sudah berbicara dengan Bu Bos, tetapi Bu Bos tetap kukuh dengan pendiriannya itu. Dunia sudah banyak berubah. Seharusnya teknologi tidak dapat menggantikan kehadiran kita dan kepedulian manusia begitu saja. Tapi bagaimana lagi? Waktu terus berputar dan sesuatu yang terus bermunculan. Kita sebagai orang semestinya hanya perlu menyesuaikan diri saja. Iya, aku setuju. Semua ini cuma perlu waktu. Baik, jadi sekian drama dari kelompok 5 terkait tentang pengangguran teknologi. Dan kesimpulan yang dapat kita terima dari drama tersebut adalah pada zaman yang semakin modern ini, tenaga kerja manusia sudah banyak digantikan dengan inovasi teknologi yang baru. Dan karena hal itulah banyak tenaga kerja manusia yang kalah dengan teknologi modern, sehingga menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Kita tidak bisa menyalahkan dengan situasi yang terjadi sekarang, namun kita harus punya solusi untuk menanggulanginya, karena bagaimanapun pengangguran akan merugikan bangsa, Merugikan keluarga kita juga, dan juga merugikan orang-orang sekitar mungkin. ya. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana penampilan kelompok 5? Bagus. Ya, bagus sekali. Oke, untuk selanjutnya saya umumkan pemenang terbaik. Kami yang terbaik saja ya. Dari penampilan drama hari ini. Yang kita nilai hari ini untuk penampilan dramanya yang pertama ekspresi. Baiklah, untuk penampilan drama hari ini semuanya secara garis besar sudah bagus sesuai tema, ya. Cuma ada beberapa yang volume suaranya kurang keras, masih kontekstual membaca teks, ya. Tapi tidak apa-apa, secara garis besar sudah oke. Selanjutnya saya umumkan nilai tertinggi dari penampilan drama dengan penilaian yang pertama ekspresi, penghayatan, gerak, intonasi, dan artikulasi. Saya mulai dari kelompok 1 dengan total nilai 84. Kelompok 2 dengan total nilai 88. Kelompok 3 dengan total nilai 80. Kelompok berapa?
Kelompok 4 dengan total nilai 92. Dan terakhir kelompok 5. Penasaran? Penasaran lah. Dengan total nilai 96. Selamat untuk kelompok 5. Saya kasih hadiah dulu. Minta tolong ini dikembalikan. Ya. Perwakilan kelompok sini berapa orang? Kelompok 5 jumlahnya berapa orang? 6. 7. Dibagi ya. Sebelum saya membagikan LKPD untuk refleksi, kita tutup dengan kesimpulan dulu untuk materi ini, kesimpulan dari hasil diskusi. Silakan salah satu menyampaikan kesimpulan materi hari ini. Tepuk tangan untuk Angel. Jadi saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini, yaitu tentang pengangguran. Jadi seperti yang kita ketahui, pengangguran itu adalah seseorang yang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan dan yang sedang merintis usaha. Nah, penyebab pengangguran itu yang pertama adalah lapangan kerja yang terbatas, lalu yang kedua adalah perkembangan teknologi, yang ketiga adalah lokasi dari perusahaan tersebut, yang keempat adalah pendidikan yang rendah atau tidak berkualitas, lalu ketidakcocokan pekerjaan dengan pekerja. Lalu jenis pengangguran itu ada 4. Yang pertama konjungtur, friksional, siklus, dan juga struktural. Nah, menurut lamanya bekerja, pengangguran itu terbagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan juga pengangguran setengah menganggur. Lalu akibat dari pengangguran itu sendiri yaitu meningkatkan kriminalitas, menambah beban negara, lalu pendapatan per kapita yang menurun, serta kurangnya produktivitas dari masyarakat. Lalu solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah pengangguran yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan investasi, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan yang terakhir mengadakan program pelatihan untuk masyarakat. Sekian kesimpulan dari materi kita hari ini. Terima kasih. Selanjutnya Ibu bagikan LKPD per bangku satu aja ya. Silakan nanti dijawab tilang ganda di baliknya dikasih nama. Satu bangku satu aja. Langsung dijawab. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah?
Bisa. Sudah ya? Kalau sudah, kita cocokkan dulu sekalian ya. Ditukar dengan temannya, dengan bangku sebelahnya. Ayo ditukar dengan temannya. 1, 2, 3. Ya. Minta tolong salah satu membacakan soalnya. Oke, untuk yang pertama, soalnya adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja dinamakan dengan pengangguran. Di bawah ini merupakan definisi pengangguran menurut Sakernas kecuali Nomor 3. Pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang disebabkan oleh kondisi geografis, informasi yang tidak sempurna, dan proses perekrutan yang lama merupakan jenis pengangguran friksional. Nomor 4 apa? 3. Friksional. Selanjutnya yang nomor 4, penjual pernak-pernik saat Agustusan sangat laku dan meningkat penjualannya, sedangkan di bulan-bulan biasa harus menganggur lagi. Hal ini merupakan contoh pengangguran musiman. Nomor 4 apa? Musiman. Oke, nomor 5. Nomor 5, soal yang terakhir, pelatihan dan kursus diberikan pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran. Mengapa? Apa jawabnya? B. Dinilai dulu, itu betulnya kali 25, nilainya kalau itu semua 100. Oke. Coba yang dapat nilai 100 angkat tangan. Yang nilainya 100 angkat tangan. Berapa orang? Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orang. Yang dapat nilai di bawah 100 berarti 4 kali 4, 25. Berapa? 80 ya. 80. 3 orang. Ada yang di bawah 80? Alhamdulillah, berarti nilainya 80 dan 100. Untuk tepuk tangan untuk kelas kita. Selanjutnya saya minta tolong salah seorang untuk menyampaikan bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, silakan maju sini. Selamat sore semuanya. Kali ini aku ingin menyampaikan kesan dan pesan pembelajaran kita kali ini. Untuk yang pertama tadi kita kan sudah melakukan ice breaking yang sangat seru, yang dipimpin oleh Bu Pipin, yang kalian juga ceria. Jadi yang awalnya ngantuk jadi nggak ngantuk, yang awalnya lesu jadi nggak lesu. Pokoknya ice breaking hari ini seru banget. Terus selanjutnya kita tadi itu menonton video YouTube. Ada 2 materi, beberapa materi yang diberikan oleh Bu Pipin melalui video YouTube. Kalian sangat antusias dan fokus sekali untuk melihatnya. Overall seru Bu, ratingnya 9/10 untuk pembukaan tadi. Selanjutnya tadi kita melaksanakan drama yang dipermainkan oleh teman-teman sekelas kita, mulai dari kelompok pertama sampai kelima, yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat antusias, yang sangat-sangat bersemangat yang dilakukan oleh kalian semua. Terus selanjutnya juga tadi kita setelah melaksanakan drama
dibacakan oleh nilai-nilai saya yang dapat, saya bersyukur sekali. Yeay. Proud of kelompok 5. Selanjutnya tadi setelah kita drama, kita mengerjakan LKPD yang diberikan oleh Bu Pipin dan alhamdulillah nilai-nilai kalian juga memuaskan. Intinya pelajaran hari ini super duper seru banget dan sangat tidak bisa dilupakan, bisa menyerap ilmu dari Bu Pipin. Juga teman-teman yang antusias, yang semangat sekali belajar hari ini. Terima kasih sudah bersemangat, sudah memberikan senyuman hari ini. Yeay. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Intinya rating hari ini tuh lebih dari 10/10 deh untuk pembukaan. Tadi kan udah 9, terus tambah 1 lagi jadi 10/10. Seru banget hari ini. Ribet untuk Mbak siapa? Chris ya. Terima kasih. Ya. Oke ya. Selanjutnya kegiatan akhir hari ini, sebelum kita tutup dengan doa, jangan lupa nanti kelas dibersihkan lagi ya seperti semula. Terus mulai minggu depan kita sudah mulai ujian, jangan lupa belajar dan berdoa. Semoga semuanya sukses, dapat nilai yang terbaik, ilmu yang terbanyak, yang barokah. Yang menutup doa, minta tolong salah satu deh, siapa? Yuk, ya. Kita Indonesia gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk yang beragama lain, semoga sukses selalu. Iya, sama-sama. Ya.